Apa sih Alkitab itu? Alkitab adalah pernyataan khusus Allah kepada manusia yang berisi firman Allah dan ditulis atas ilham atau inspirasi dari Allah. Lalu, apa sih bukti Alkitab itu firman Allah? Bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah dapat kita lihat dalam ayat perjanjian baru, yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat 21 yang mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Allah menginspirasikan firman-Nya di dalam hati dan pemikiran hamba-hambanya, sehingga mereka hanya mengemukakan apa yang terlebih dahulu Allah taruh di dalam hati dan pikiran mereka. Dan Allah menuntun mereka untuk menuliskannya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Lalu, mengapa perjanjian baru juga merupakan firman Allah? Karena Alkitab Perjanjian Baru menggunakan banyak kata yang menjelaskan tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia. Alkitab merupakan konfirmasi tidak langsung dari nubuat dan mujizat nyata yang telah Allah lakukan. Yohanes 3, 16-17 menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengasihi dunia dan bahwa Kristus datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Benar, justru dengan sejarah dan nubuat yang digenapi itu membuktikan bahwa Alkitab benar-benar firman Allah, karena apa yang tertulis di dalam perjanjian lama tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitannya digenapi dalam perjanjian. Jadi, Alkitab adalah akar sejarah, karena Alkitab selama berabad-abad merupakan buah dari wahyu Allah di antara orang-orang Israel dan di dalam Kristus. Alkitab bukanlah sebuah cerita kering atau kuno, tetapi firman yang selalu hidup, berkesinambungan, yang Allah keluarkan sekarang dan selalu kepada umat-Nya. Kesimpulan yang saya dapat yaitu, kita tidak pernah mengenal Allah jika kita tidak mengerti firman-Nya, karena Allah tidak bisa terpisah dari firman-Nya. Alkitab berisi firman tentang kebenaran Allah dan pengajaran dari Allah. Siapa sih Allah itu? Allah tidak dapat kita definisikan dan tidak dapat kita jangkau, tetapi Allah dapat kita kenal. Yang perlu kita ingat yaitu, satu, hanya ada satu Allah yang hidup dan sejati, yaitu Allah yang menyatakan diri kepada kita melalui Alkitab. Yang kedua, Allah adalah Roh. Artinya, Allah tidak dapat dikatakan memiliki fisik, berbentuk, atau dibuat, atau bahkan menyerupai manusia. Dan yang ketiga, Allah tidak bergantung pada ciptaan manapun juga, melainkan bebas dari segalanya, berdaulat atas segalanya. Lalu, bagaimana kita dapat mengenal Allah? Yang pertama, orang percaya dapat mengenal Allah sesuai dengan kesaksian Alkitab. Allah hanya dapat dikenal sejauh Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita supaya dikenal. Yang kedua, melalui iman. Lalu, apa saja atribut-atribut yang dimiliki oleh Allah yang dapat kita lihat melalui Alkitab? Nah, ada dua jenis atribut-atribut Allah yang dapat kita lihat dari Alkitab. Yang pertama, incommunicable attribute dan communicable attribute. Pertama, incommunicable attribute. Salah satu atribut incommunicable yaitu keberadaan Allah. Mengenai atribut ini, kita dapat melihat di dalam Alkitab kita dalam Roma 11 ayat 33 yang menyatakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Nah, dari ayat Alkitab ini kita bisa mengetahui sedikit tentang keberadaan Allah, yaitu Allah sempurna. Jadi keberadaannya tidak terkait apapun, siapapun dalam kebaikannya, keputusannya, dan kekayaan. Demikian halnya dengan atribut incommunicable Allah yang lain, yaitu ketidakberubahan, kebesaran, ketidakterbatasan, kesatuan, kesederhanaan, kekekalan, kemahahadiran Allah hanya dapat kita ketahui melalui Alkitab. Kedua yaitu communicable attribute. Salah satu atribut communicable Allah yaitu kebenaran dan keadilan Allah. Dapat kita lihat dari ayat Alkitab Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Dari ayat Alkitab tersebut kita dapat mengerti bahwa Allah adalah pemberi hukum tertinggi dan Allah tidak sewenang-wenang kepada ciptaannya hanya karena Allah adalah penciptanya. Demikian halnya dengan atribut Allah yang lain, seperti kebaikan Allah, anugerah Allah, belas kasih Allah, kesabaran Allah, kebaikan Allah, dan kekudusan Allah hanya dapat kita ketahui dan kita lihat melalui Alkitab. Kesimpulannya yang pertama, kita hanya dapat mengetahui atribut, natur, dan karakter Allah yang benar hanya dari Alkitab. Yang kedua, Allah bisa dikenal karena Allah bersedia berelasi dengan menyatakan dirinya kepada manusia. Yang ketiga, Allah memiliki karakter dunia yang diciptakan misalnya pikiran dan kehendak.
Dan yang terakhir, Allah memiliki kesadaran moral dan religius, yaitu rasa bertanggung jawab dan keharusan melakukan yang benar.